Kita sebagai orang tua, kawal, luruskan ketika dia belok, sambung ketika dia patah. Kita sebagai orang tua, kadang underestimate gitu ya terhadap kemampuan anak-anak muda kita. Kadang-kadang gitu ya. Nah, di luar itu sebenarnya kalau misalnya kita mau jujur saja, kadang-kadang anak muda kita ini sebenarnya lebih cerdas ya. Ya memang lebih cerdas karena apa? Ditunjang oleh fasilitas dan infrastruktur yang serba ada gitu loh. Nah, zaman kita dulu susah untuk mencari pengetahuan, harus membeli buku. Kadang-kadang buku juga terbatas, belum banyak buku beredar. Gitu kan ya? Anak-anak muda sekarang kan gampang sekali untuk cari pengetahuan. Hanya dari segenggam smartphone. Apa yang mau dicari? Mau bikin bom aja bisa. Hanya dari segenggam handphone. Gitu kan? Coba bayangkan dengan dulu. Gitu loh. Kan sangat sulit gitu. Ya. Jadi saya pikir dalam konteks apa tadi? Wakil Presiden. Misalnya kan ya, sekarang kan Pak Ketua Partai sudah ada yang muda. Saya pikir bagus. Bisa diberi kesempatan. Ya, orang tua, kita sebagai orang tua, kawal. Ya, luruskan ketika dia belok. Gitu kan ya? Sambung ketika dia patah. Kan gitu toh? Itulah kewajiban orang tua. Kalau misalnya tadi sekarang menggadang-gadang untuk menjadi wakil presiden ya, ada salah seorang anak muda, misalnya kan, ya silakan saja gitu kan. Sepanjang apa? Sepanjang konstitusi atau undang-undang membolehkan. Nah, persoalan kemudian sekarang di Undang-Undang Dasar 45 itu di konstitusi sepanjang pengetahuan saya tidak ada batas usia. Kalau untuk persoalan persyaratan calon wakil presiden maupun presiden. Hanya mensyaratkan presiden harus orang Indonesia asli. Di luar itu tidak ada. Nah, derivasinya, aturan lebih detailnya, itu diatur oleh undang-undang. Dan undang-undang itu bisa dirubah, bisa sepanjang dikehendaki. Oleh siapa? Ya oleh rakyat, melalui representasi DPR, gitu kan ya, bersama-sama dengan pemerintah. Dua lembaga itulah yang ya mempunyai otoritas dalam perubahan undang-undang. Nah, sekarang rame ya di media. Ada sekelompok masyarakat yang menginginkan jalan pintas. Karena kalau misalnya menguji atau harus menunggu lewat lembaga eksekutif dan legislatif, itu mungkin lama. Oh, sekarang ada. Undang-undang hasil amandemen itu melahirkan satu gitu kan ya, lembaga negara lagi yang disebut Mahkamah Konstitusi. Dia diberi tugas dan punya wewenang untuk menguji sebuah undang-undang apakah sesuai atau tidak dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang diuji, yang disandingkan apa batas usia. Di undang-undang tidak ada batas usia. Jadi kalau Mahkamah Konstitusi mengatakan misalnya menolak atau misalnya memenuhi, itu haknya Mahkamah Konstitusi. Dua-duanya bisa, gitu kan ya. Alasannya apa? Alasan rasionalnya kan gitu kan pertanyaannya. Ya kalau misalnya Mahkamah Konstitusi punya alasan untuk menolak, misalnya kan, ya entah ya, mungkin ahli hukum ketatanegaraan bisa lebih luwes lah untuk menjelaskannya. Tapi sepanjang pengetahuan saya bisa jadi karena memang dasarnya apa untuk bisa mengabulkan harus apa, karena kan dinilainya itu bertentangan atau tidak bertentangan. Nah, sementara di Undang-Undang Dasar 45 di konstitusi itu memang tidak diatur masalah batas usia. Bisa jadi mungkin Mahkamah Konstitusi bisa aja bilang, ya itu nanti silakan saja DPR sama Presiden ya mewakili pemerintah untuk kemudian membicarakan kembali apakah perlu dirubah atau tidak perlu dirubah. Bisakah Mahkamah Konstitusi mengatakan seperti itu? Bisa. Atau bisa nggak Mahkamah Konstitusi, oke, gugatan atau saya setujui. Karena apa? Karena ini ranah melampaui, misalnya kan ya, melampaui apa yang tercantum dalam konstitusi ini, undang-undang ini.
Konstitusi hanya menjabarkan orang Indonesia asli, kenapa harus ngatur-ngatur juga sampai kepada persoalan batas usia? Kan seperti itu.